bagaimana Kaisang akan berhadapan dengan tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan katakanlah ya, atau tokoh-tokoh seperti Ahok. Ini saya kira luar biasa. Kaisang Pangarep kalau dia maju di DKI Jakarta maka dia harus menang. Tetapi kalau dia kalah ya maka ini akan menjadi kekalahan Presiden Joko Widodo. Ini akan menjadi kekalahan Prabowo Gibran. Halo, salam jumpa kembali sahabat TV Demokrasi sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Semoga Anda semua dalam keadaan happy selalu. Oke, mantap. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan majunya Kaisang Pangarep di Pilkada DKI Jakarta ya. Saya perhatikan beberapa hari-hari terakhir itu memang berita-berita seputar majunya Kaisang Pangarep di DKI Jakarta itu cukup masif ya. Ada pernyataan dari Presiden Jokowi yang memberikan peluang kepada Gibran, kepada Kaisang Pangarep ya untuk maju baik di Pilkada DKI Jakarta maupun Jawa Tengah. Kemudian ada pernyataan dari Gibran dan juga beberapa tokoh partai politik yang lain ya terkait dengan peluang Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sama-sama mencoba menganalisis ya, kira-kira peluang dan tantangannya seperti apa kalau misalnya Kaisang Pangarep ini akhirnya dinobatkan atau dimajukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024-2029. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah peluang dan keuntungan ya. Saya kira memang kita tidak bisa pungkiri kalau misalnya Kaisang ini adalah putra Presiden Jokowi ya. Ini sebuah keuntungan. Kaisang adalah bagian dari Presiden Jokowi. Kaisang juga merupakan adik kandung dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Jadi saya kira ini menjadi suatu modal dasar, ini menjadi suatu keuntungan luar biasa yang dimiliki oleh Kaisang Pangarep ya. Dia tentu dari segi popularitas dia populer ya. Dia adalah anak muda, dia populer di kalangan milenial, kalangan Gen Z gitu ya. Kemudian yang berikut adalah soal dukungan partai. Saya kira dia tidak begitu sulit untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai manapun, apalagi partai koalisi pemerintah gitu ya. Kemudian keuntungan berikutnya adalah Gibran ini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia gitu ya. Saya kira dia punya cukup kursi lah di DKI Jakarta ya. Jadi ini adalah beberapa keuntungan yang dimiliki oleh Kaisang Pangarep ya. Jadi kalau misalnya dia jadi maju pun saya kira dia tidak sulit ya untuk mendapatkan dukungan. Kemudian soal endorse popularitas dan sebagainya saya kira dia tidak sulit juga untuk mendapatkan itu gitu ya. Oke, kemudian yang berikut adalah tantangan gitu ya. Seperti apa tantangan yang akan dihadapi oleh Kaisang Pangarep ketika dia memilih untuk maju di Pilkada DKI Jakarta gitu ya. Yang pertama adalah persepsi masyarakat atau konstituen tentang nepotisme atau politik dinasti dan sebagainya itu akan semakin kencang ya. Ini adalah isu negatif. Jadi saya kira ini tantangan besar yang akan dihadapi oleh Kaisang Pangarep. Itu yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua adalah soal kemampuan dan kompetensi gitu ya. Kita tahu bahwa Kaisang Pangarep itu adalah seorang pebisnis ya. Tapi saat mana dia berbisnis? Ya, dia berbisnis ketika bapaknya menjadi presiden. Ya, atau dia berbisnis ketika bapaknya adalah seorang penguasa. Ya, jadi kita bisa bandingkan ya, atau masyarakat bisa bandingkan atau bisa bedakan daya juang seorang pebisnis yang memulai dari nol, seorang pebisnis yang memulai dari kekurangan, ketiadaan, itu akan jauh berbeda dengan seorang pebisnis yang segala-galanya ada, gitu ya. Jadi daya juang itu akan berbeda dan itu akan dinilai oleh masyarakat, dinilai oleh publik. Ya, oke. Kemudian yang berikut, Kaisang Pangarep juga adalah seorang ketua umum partai politik PSI gitu ya, ketua umum. Tapi ya kita tahu prosesnya seperti apa. Kaisang Pangarep masuk menjadi anggota PSI 1 hari, kemudian 2-3 hari berikutnya menjadi ketua umum. Ini proses yang sangat cepat ya, yang sangat cepat. Jadi ini pun akan menjadi penilaian publik ya, penilaian masyarakat ketika mereka menentukan atau ketika mereka memutuskan ingin mendukung Kaisang Pangarep jikalau dia maju di Pilkada DKI Jakarta. Ya, itu tantangan kedua. Tantangan yang ketiga adalah bagaimana Kaisang akan berhadapan dengan tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan katakanlah ya, atau tokoh-tokoh seperti Ahok. Ini saya kira luar biasa. Ini mereka ini adalah tokoh-tokoh yang tidak hanya populer, tapi mereka punya kualitas, mereka punya pengalaman gitu ya. Dan ini saya kira akan menjadi tantangan berat bagi Kaisang ketika harus berhadapan dengan tokoh-tokoh seperti mereka ini gitu ya.
Itu yang ketiga. Kemudian tantangan yang keempat adalah Kaisang Pangarep ini ya kalau misalnya dia jadi maju, maka ya kita boleh katakan dia adalah perwakilan dari partai penguasa, gitu ya. Kita boleh katakan dia adalah perwakilan dari partai penguasa. Jadi dia adalah representasi dari Presiden Joko Widodo, dia adalah representasi dari Prabowo Gibran. Jadi ini saya kira beban yang berat. Kaisang Pangarep kalau dia maju di DKI Jakarta maka dia harus menang. Tetapi kalau dia kalah ya maka ini akan menjadi kekalahan Presiden Joko Widodo. Ini akan menjadi kekalahan Prabowo Gibran. Dan ini tentu akan mengurangi wibawa pemerintah yang akan berkuasa 5 tahun ke depan. Jadi saya kira ini menjadi sebuah tantangan besar buat Kaisang Pangarep. Kalau misalnya dia memutuskan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, maka dia harus memenangkan pertarungan ini. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, mantap.